Bab 1181-1185. Bab 1181, Api Iblis Darah. Xuan Kongzi tanpa sadar tersenyum saat dia melihat ke atas mendidihkan alun-alun. Atmosfer adalah sesuatu yang hanya ada selama pil gathering bahkan jika dibandingkan dengan acara lain di seluruh benua. Semua pesaing, silakan ambil tempat Anda. Kompetisi final tidak dibatasi oleh aturan apapun. Anda semua harus menggunakan upaya penuh Anda untuk memperbaiki pil obat yang paling baik Anda perbaiki. Petik 2. Darah dari banyak pesaing di arena berangsur-angsur mendidih ketika mereka mendengar suara tua Xuan Kongzi bergema di langit. Semua orang saling memandang sebelum ledakan keras terdengar. Orang bisa melihat banyak sosok tiba-tiba bergegas ke arena. Angka-angka bergegas ke segala arah pada saat itu. Bahkan sinar matahari yang tersebar sedikit terhalang oleh mereka. Ada banyak platform batu di langit. Tidak masalah bagi mereka untuk menahan semua pesaing yang tersisa. Meskipun para pesaing sudah menjalani 2 putaran eliminasi, di mana hampir 90% telah tersingkir, jumlah yang tersisa masih cukup besar. Lebih dari 1.000 orang mengangkat kuali mereka bersama-sama. Adegan ini akan spektakuler. Xiao Yan juga bercampur dengan sosok manusia yang datang ke segala arah. Dia tidak terburu-buru untuk memilih platform batunya sendiri. Sebagai gantinya, dia membiarkan banyak sosok bergegas ke panggung batu. Beberapa pesaing bahkan akhirnya memperebutkan beberapa platform batu. Xiao Yan tetap di udara. Hanya setelah sebagian besar orang memilih platform mereka, dia melangkah di udara dan perlahan-lahan mendarat di platform batu yang lebih dekat ke tepi. Seseorang harus benar-benar fokus ketika memperbaiki pil obat. Hampir setiap tempat di area tengah telah ditempati. Jika seseorang akhirnya diganggu saat memurnikan pil, akan sangat terlambat untuk menangis. Ukuran platform batu tempat Xiao Yan mendarat ini tidak besar. Ukurannya hanya 2 hingga 3 kaki. Namun, itu cukup besar untuk menampung seseorang. Dia menyilangkan kakinya dan duduk setelah menemukan tempatnya. Setelah itu, matanya menyapu ke segala arah. Mereka menyapu Cao Ying, dan Zhen, dan Song Qing. Mereka bertiga agak jauh. Namun, mereka tidak merebut platform batu tengah yang tampaknya memiliki atmosfer megah. Sebaliknya, mereka telah menemukan panggung batu yang tenang di dekat tepinya. Mata Xiao Yan menyapu ketiganya sebelum tiba-tiba berhenti di platform batu apung yang tidak jauh dari ketiganya. Sesosok manusia kulit hitam duduk di sana dengan mata tertutup, memulihkan diri. Orang ini, dia menyembunyikan aura aslinya lagi. Xiao Yan menatap sosok hitam itu. Alisnya sedikit mengernyit. Saat ini, Mogu tua tidak lagi memiliki kekuatan yang dia tunjukkan di Pil Realm. Auranya menjadi sangat normal dan tidak terlihat dari aura pesaing biasa. Namun, setelah kejadian itu, kelompok Xiao Yan menyadari bahwa orang tua ini jelas merupakan musuh yang sangat merepotkan. Mogu tua ini juga seorang alkemis tingkat 8. Level semacam ini kemungkinan besar yang hanya bisa dilampaui oleh sangat sedikit orang di antara para pesaing ini. Meskipun saya hanya perlu masuk 10 besar untuk mendapatkan kesempatan untuk menaklukkan 3.000 api pembakaran, orang tua ini sangat tidak percaya. Dia tidak akan membiarkan orang lain menyentuh 3,000 Burning Flame di hadapannya. Selain itu, dia juga anggota Hall of Souls. Jika dia mendapatkan tempat juara dari Pil Tower Spill Gathering, Pil Tower kemungkinan akan terlihat buruk ketika topik itu diangkat di masa depan. Oleh karena itu, orang tua ini pasti akan memilih untuk mengambil tempat juara jika dia memiliki kesempatan. Petik 2. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi bijaksana. Meskipun dia bisa dianggap telah maju ke tingkat ke-8 dalam Pil Realm. Dia baru saja memasukinya. Pasti akan ada celah antara dia dan iblis tua seperti Old Mogu. Bagaimanapun, orang tua ini adalah seorang ahli dari generasi yang sama dengan Yao Lao. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Meskipun begini, Xiao Yan tidak punya solusi. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Xiao Yan adalah mengerahkan semua upayanya dan mencobanya. Bagaimanapun, dia mengadopsi pemikiran untuk mendapatkan 3.000 api pembakaran. Jika orang tua ini ingin menghalangi, dia hanya bisa menendangnya dengan keras. Kekacauan di langit berangsur-angsur berhenti sementara pikiran ini berlama-lama di dalam hati Xiao Yan. Semua pesaing telah menemukan platform batu mereka sendiri dan mulai mengatur barang-barang mereka dalam persiapan pil pemurnian. Bang! Mata Xuan Kongzi perlahan menyapu platform batu di udara. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit.
Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan bel berbunyi dengan jelas untuk waktu yang lama di atas arena kompetisi. Ini adalah waktunya. Semuanya, tolong angkat kuali kalian dan sempurnakan pil kalian. Bang, bang, bang. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika suasana langsung memadat. Segera setelah itu, kuali obat bergegas keluar dari segala arah. Mereka akhirnya mendarat di tanah. Dering suara logam terus bergema di langit. Beberapa keributan rendah bergema di alun-alun saat semua orang melihat kuali obat yang padat. Ini mungkin pertama kalinya mereka melihat begitu banyak kuali obat kelas tinggi muncul pada saat yang sama. Setelah sebagian besar alkemis memanggil kuali obat mereka, beberapa suara mendesis mulai bergema di langit. Segera, banyak api naik. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti kembang api, menyebabkan seluruh langit terlihat luar biasa cemerlang. Xiao Yan diam-diam duduk bersila di atas platform batu. Dia tidak terburu-buru untuk memperbaiki pil obat. Sebaliknya, matanya sedikit tertutup saat dia mengatur pikiran di dalam pikirannya. Pil obat yang dia rencanakan untuk disempurnakan selama pil gathering ini secara alami adalah pil sekering darah penumbuh tulang, yang telah dia siapkan untuk bahan obatnya. Pil obat ini berada di puncak tingkat ke-7. Jika seseorang dengan lancar memperbaikinya, itu bahkan bisa naik ke tingkat ke-8. Itu juga bisa dianggap sebagai pil obat tingkat yang sangat tinggi. Jika dia bisa memperbaikinya, dia harus bisa mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan semua ahli. Cao Ying juga tidak langsung bertindak. Sementara Xiao Yan memejamkan matanya dan tenggelam dalam pikirannya, dia telah menutup matanya dan memulihkan diri untuk beberapa saat sebelum perlahan-lahan memanggil kuali obatnya. Cao Ying memanggil kuali obatnya di depan semua orang sebelum menjentikkan jarinya. Sekelompok api merah yang menusuk mata perlahan naik dari telapak tangannya. Nyala api adalah warna merah cerah yang sangat menarik perhatian. Bahkan tampak sedikit lebih padat daripada darah segar. Sementara nyala api naik, adalah mungkin untuk samar-samar melihat sosok kecil melompat di dalamnya seperti roh api. Kumpulan api merah yang luar biasa ini baru saja muncul ketika nyala api di dalam kuali para alkemis di sekitarnya sedikit berfluktuasi. Orang-orang yang terkejut ini buru-buru memusatkan pikiran mereka untuk mengendalikan wajah mereka. Setelah itu, mereka melemparkan tatapan terkejut ke arah Cao Ying. Ini adalah api setan darah. Riak yang tiba-tiba muncul juga menarik perhatian Xiao Yan. Dia mengalihkan pandangannya sebelum berhenti pada api berwarna merah seperti darah segar di telapak tangan Cao Ying. Dia sedikit terkejut saat kejutan melintas di matanya. Xiao Yan memiliki pemahaman tentang jenis api aneh yang telah dipanggil Cao Ying. Dia telah melihatnya di beberapa buku yang ditinggalkan Yao Lao. Apa yang disebut api setan darah ini bukanlah api yang terbentuk secara alami. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah api buatan manusia yang mirip dengan api transformasi kehidupan Xiao Yan. Namun, pembentukan Blood Demon Flame ini sedikit unik karena benda ini tidak terbentuk dari api. Sebagai gantinya, itu membutuhkan seseorang untuk mengumpulkan darah dari hampir 1000 binatang sihir afinitas api dan menggabungkan darah afinitas api bersama-sama. Akhirnya, itu akan menggunakan energi afinitas api di dalam darah untuk membentuk api. Nyala api yang terbentuk ini akan menjadi api setan darah. Tentu saja, nyala api ini terbagi antara yang kuat dan yang lemah. Faktor yang memisahkan yang kuat dan yang lemah ditentukan oleh kelengkapan sosok manusia kecil di dalam nyala api. Dari penampilan sosok manusia di dalam nyala api di tangan Cao Ying, jelas bahwa nyala api ini adalah api iblis darah yang sangat kuat. Itu mungkin bahkan lebih kuat dari api transformasi kehidupan Xiao Yan jika seseorang ingin membandingkannya. Kekuatan Blood Demon Flame cukup besar. Namun, metode untuk membuatnya terlalu keras. Jika seseorang tidak mendapat dukungan dari kekayaan besar, dia pasti tidak akan dapat mengumpulkan darah dari hampir 1000 binatang sihir afinitas api. Klan Cao itu sangat kaya. Mereka mampu membuat api iblis darah ini untuk Cao Ying. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dengan api iblis darah ini, Cao Ying pasti akan menjadi seperti harimau dengan tambahan sayap. Peluangnya untuk berhasil memperbaiki pil akan meningkat secara signifikan. Setelah Cao Ying, Song Qing dan Dan Chen di kejauhan memanggil api mereka sendiri. Api keduanya adalah api binatang. Meskipun api mereka tidak dapat dibandingkan dengan api iblis darah Cao Ying, mereka dapat digolongkan di antara api binatang buas teratas. Mereka juga bisa dianggap sebagai senjata ampuh dalam penyempurnaan pil. Mendesis.
Mata Xiao Yan baru saja ditarik ketika gelombang panas yang luar biasa, yang dia kenal, tiba-tiba dipancarkan. Dia mengangkat alisnya dan menoleh. Itu mungkin untuk melihat bahwa Old Mugu mengepalkan tinjunya. Api hati laut yang biru tua naik. Setelah itu, ia berubah menjadi ular api yang menari-nari di sekujur tubuhnya. Bang! Ekspresi pasangan alkemis, yang paling dekat dengan Old Mugu, tiba-tiba berubah ketika si Heart Flame muncul karena mereka telah menemukan bahwa bagian dalam kuali obat mereka telah bergoyang dengan kuat pada saat ini. Setelah itu, suara, bang, muncul dan bagian dalam kuali mereka meledak. Angin panas menyebabkan beberapa orang, yang tidak dapat bereaksi tepat waktu, jatuh dari platform batu mereka. Api surgawi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun segera melesat setelah melihat pemandangan ini. Banyak seruan bergema satu demi satu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat api surgawi dalam pertemuan pil. Old Mugu hanya mengangkat sudut mulutnya menjadi senyum dingin ketika orang-orang sial itu terlibat. Api hati laut menari-nari di sekujur tubuhnya. Itu tampak seperti seorang kaisar di antara puluhan ribu api, dan itu menerima penyembahan dari banyak api. Ular api yang diubah menjadi si Heart Flame berlama-lama di sekitar Old Mugu. Itu tampak seolah-olah itu bertindak penuh kemenangan. Xiao Yan melirik acuh tak acuh pada Old Mugu yang senyum dinginnya terlihat di sudut mulutnya. Seringai juga perlahan terangkat ke wajah Xiao Yan. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan nyala api berwarna giok tiba-tiba keluar. Itu berubah menjadi naga api dan mengeluarkan raungan aneh di si Heart Flame dari jarak yang sangat jauh. Bang! Api hati laut, yang berlama-lama di sekitar Mugu tua, segera menjadi lamban di tengah deru api hati teratai berkilau. Nyala api segera mengalir ke telapak tangan Old Mugu di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah melarikan diri untuk hidupnya. Bab 1182, mulai dari penyempitan pil. Klamor. Seluruh alun-alun sekali lagi memancarkan gelombang demi gelombang kegemparan saat mereka melihat pemandangan tiba-tiba yang muncul di langit. Banyak mata terkejut meluncur ke naga api hijau giok yang keluar dari tubuh Xiao Yan. Api ini bahkan tidak takut pada api surgawi pihak lain. Jelas, api hijau giok ini juga harus menjadi semacam api surgawi. Selain itu, posisinya di peringkat api surgawi kemungkinan bahkan lebih tinggi daripada api biru tua dari Mugu tua. Api hijau giok yang menderu jelas menargetkan Old Mugu. Oleh karena itu, para alkemis lainnya tidak merasa terlalu terganggu. Namun, mereka masih merasakan nyala api di dalam kuali obat mereka menjadi jauh lebih ganas ketika raungannya terdengar. Ekspresi mereka segera berubah. Mereka sangat tidak berdaya dalam menghadapi api surgawi, yang merupakan yang terkuat dari semua api. Xuan Kongzi dan yang lainnya di panggung tinggi mengungkapkan ekspresi terkejut di mata mereka ketika mereka melihat naga api hijau giok yang dipanggil Xiao Yan. Alis mereka menyatu sesaat kemudian saat mereka berbicara dengan agak ragu. Jika aku menebak dengan benar, api surgawi dari orang berpakaian hitam seharusnya adalah api hati laut yang berada di peringkat ke-15. Api surgawi Xiao Yan yang berwarna hijau giok itu seharusnya berperingkat lebih tinggi dari api hati laut, tapi mengapa aku merasa asing dengannya? Memang ada yang kurang tepat. Meskipun ada warna di antara 15 api teratas yang mirip dengannya, masih mungkin untuk menemukan banyak perbedaan jika seseorang membandingkannya dengan hati-hati. Wanita cantik itu mengangguk sedikit dan menjawab dengan terkejut, mungkinkah anak kecil ini telah menemukan api surgawi yang baru? Alam tanpa akhir menyembunyikan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Benda alami seperti api surgawi bahkan lebih misterius. Peringkat api surgawi mungkin memiliki otoritas yang besar, tetapi itu tidak berarti api surgawi di dunia ini hanya terbatas pada apa yang diberi peringkat. Karenanya, wanita cantik itu membuat dugaan ini. Saya tidak yakin. Namun, saya dapat menangkap aroma api inti teratai hijau di dalam nyala api hijau giok, namun posisi api jantung teratai hijau sedikit di belakang api jantung laut. Bagaimana itu bisa menyebabkan si Heart Flame takut padanya? Penatua berkulit gelap itu mengungkapkan ekspresi pikiran saat dia menjawab. Sepertinya anak kecil ini memiliki banyak rahasia. Pil gathering kali ini akan sangat menarik. Sudah bertahun-tahun sejak pertempuran antara api surgawi telah muncul. Xuan Kongzi tersenyum tipis, tetapi dia tidak terlalu menyelidiki masalah ini. Wanita cantik dan tetua berkulit gelap perlahan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Huff. Old Mugu melirik api biru tua yang telah menyusut kembali ke tangannya. Setelah itu, matanya menatap Xiao Yan yang jauh dengan tatapan tajam.
Dia mendengus dingin dan sekali lagi menarik pandangannya. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api berdiri di bagian dalam kuali obatnya. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk repot dengan Xiao Yan. Begitu dia menyelesaikan semua tugasnya, dia akan merawat orang yang penuh kebencian ini dengan baik. Xiao Yan tersenyum tipis setelah mencukur abis semangat Old Mugu. Dia akhirnya menarik matanya. Dengan lambaian tangannya, kuali 10.000 binatang berwarna merah terang muncul di depannya. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan naga api hijau giok itu turun dari langit. Akhirnya, ia memasuki kuali obat. Nyala api yang ganas dengan cepat menyebabkan suhu kuali obat sedingin es meningkat. Setelah suhu di dalam kuali obat berangsur-angsur naik, tangan Xiao Yan menggosok udara dan banyak bahan obat segera terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Akhirnya, mereka tetap tergantung di sekitar panggung batunya. Sekilas, kemungkinan ada 100 dari mereka. Tingkat komplikasi dalam penyempurnaan pil obat di tingkat pil sekering darah pertumbuhan tulang tidak terbayangkan. Jika seseorang yang pengendalian spiritualnya gagal memenuhi kriteria mencobanya, kemungkinan besar seseorang akan sakit kepala hanya dengan melihat banyak ramuan obat. Hal yang membuat seseorang sakit kepala yang lebih besar adalah bahwa seseorang perlu menggunakan metode yang sangat akurat untuk memperbaikinya. Xiao Yan menjabat tangannya setelah mengeluarkan bahan-bahan ini. 3 kotak giok muncul sebelum dengan lembut melayang di depannya. Bagian dalam kotak batu giok ini berisi 3 bahan obat utama yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil sekering darah penumbuh tulang. Ekspresi Xiao Yan menjadi muram setelah mempersiapkan segalanya. The Bone Growing Blood Fusing Pill adalah pil obat tingkat tertinggi yang akan menjadi pil tingkat tertinggi yang pernah dia coba. Itu juga yang terberat. Jika seseorang ceroboh, akhir hidupnya mungkin akan sangat menyedihkan. Lagi pula, sesuatu seperti pemurnian pil akan sering menyebabkan seseorang jatuh dari surga ke neraka dalam beberapa saat. Metode penyempurnaan pil sekering darah tumbuh tulang diam-diam mengalir di sekitar pikiran Xiao Yan seperti air yang mengalir. Semua detail yang perlu dia perhatikan sedang diingat dengan kuat di hati Xiao Yan. Xiao Yan menghembuskan napas dalam-dalam. Matanya yang menyipit sedikit terbuka dan ketegasan melintas di matanya. Dengan lambaian lengan bajunya, beberapa bahan obat dipisahkan dari sebagian besar dan dilemparkan ke dalam kuali obat satu demi satu. Begitu bahan obat memasuki kuali obat, mereka dengan cepat layu di bawah suhu yang mengerikan dari Glazed Lotus Heart Flame. Setelah itu, di bawah kendali spiritual Xiao Yan yang sangat kuat, beberapa bahan obat disuling menjadi bubuk obat murni dalam waktu 10 menit. Mereka dibiarkan dengan lembut digantung di sudut kuali obat setelah sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan. Setelah menyempurnakan batch pertama bubuk obat murni dengan kecepatan tercepat, ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Tangannya terus melambai dan bahan obat mulai terus mengalir ke dalam kuali obat. Namun, terlepas dari seberapa banyak dan berantakan bahan obat ini, mereka tidak dapat menyebabkan Xiao Yan merasa panik. Selain itu, hal yang baik tentang telah maju ke tingkat 8 alkemis akhirnya mulai mengekspos dirinya sendiri. Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan nyala api akan segera berubah dengan pikirannya saat dia memurnikan bahan obat. Setelah itu akan memperbaiki bahan obat ke kemurnian tertinggi. Hal yang menyebabkan Xiao Yan merasakan kejutan terbesar adalah bahwa ramuan obat yang telah dia sempurnakan ini tampaknya telah tercampur secara samar dengan jejak aura spiritual yang sangat samar. Meskipun aura spiritual semacam ini sangat redup, itu masih mampu secara diam-diam tetapi secara signifikan meningkatkan bubuk obat yang disempurnakan. Seorang alkemis tingkat 8 memang luar biasa. Xiao Yan tanpa sadar merasakan kegembiraan melintas di hatinya ketika dia merasakan aura spiritual kecil. Aura spiritual kecil ini, yang tercampur, tidak boleh diremehkan. Pil obat yang akhirnya disempurnakan dengan menggunakan bubuk obat ini pasti akan memiliki kualitas lebih dari 1 tingkat jika dibandingkan dengan pil obat serupa yang disempurnakan oleh alkemis tingkat 7. Xiao Yan dengan cepat memurnikan sepertiga dari bahan obat menjadi bubuk obat dan cairan obat dalam waktu setengah jam atau lebih. Ekspresi Xiao Yan masih sangat serius saat menyempurnakan banyak bahan obat ini. Dia dengan lembut menghembuskan napas saat matanya beralih ke 3 kotak batu giok di depannya. Dia bisa menyia-nyiakan bahan obat lain sesukanya. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk berhati-hati dalam hal 3 bahan utama ini. Sebuah kotak giok terbang dengan jentikan jari Xiao Yan, memperlihatkan pohon anggur kering berwarna hijau giok. Kekuatan hidup yang kaya menyebar darinya.
Benda ini adalah salah satu item kunci yang digunakan untuk memperbaiki pil sekering darah tumbuh tulang, anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun. Xiao Yan ragu-ragu sejenak saat dia melihat anggur kering ini. Dia melambaikan tangannya dan melemparkannya ke dalam kuali obatnya. Dia buru-buru memusatkan pikirannya untuk mengendalikan nyala api. Nyala api membara dengan ganas di dalam kuali obat. Anggur spiritual hijau 10.000 tahun yang tampaknya lemah itu tidak menunjukkan perubahan sedikit pun bahkan setelah mengalami suhu yang begitu tinggi. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan dapat menemukan sedikit cahaya fluoresen yang dipancarkan dari pokok anggur kering, mengisolasinya dari suhu tinggi. Semua makhluk cerdas di benua itu memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini tidak menyebabkan Xiao Yan terkejut. Selama dia bertahan selama kebuntuan ini, dia cepat atau lambat akan dapat memperbaiki anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun ini. Xiao Yan sedikit menutup matanya sambil mempertahankan nyala apinya. Jika dia ingin memperbaiki anggur spiritual hijau tua 10.000 tahun ini, waktu yang dibutuhkan kemungkinan akan banyak. Tentu saja, semuanya memang seperti yang diharapkan Xiao Yan. Penyempurnaan ini berlangsung selama hampir setengah hari atau lebih. Baru pada saat itulah pohon anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun secara bertahap pecah. Tetesan cairan hijau giok sebagian terlihat di dalam celah-celah. Setelah permukaan anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun telah rusak, segala sesuatu yang lain menjadi jauh lebih santai. Anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun akhirnya berubah menjadi sekelompok cairan hijau zamrud setelah Xiao Yan menghabiskan 1 jam lagi. Itu tetap tergantung dalam nyala api seolah-olah memiliki kehidupan, perlahan-lahan bergoyang saat melakukannya. Xiao Yan menghela nafas lega ketika dia melihat cairan zamrud yang telah diubah menjadi anggur spiritual hijau 10.000 tahun ini. Dia segera melambaikan tangannya dan banyak bubuk obat dan cairan obat yang tergantung di sudut kuali obat dengan cepat mengalir keluar. Mereka semua dilemparkan ke dalam cairan berwarna zamrud di bawah kendali wajah serius Xiao Yan. Langkah penggabungan awal ini dilakukan dengan cukup sempurna oleh Xiao Yan. Sekitar 1 jam atau lebih, sekelompok benda cair muncul di api hijau giok. Langkah penyempurnaan pertama telah berhasil. Bahkan Xiao Yan sendiri cukup terkejut saat ini. Namun, dia juga mengerti bahwa alasan dia bisa mencapai tahap ini sebagian besar karena jiwanya telah maju ke keadaan jiwa di alam pil. Di masa lalu, hal-hal tidak akan begitu mulus bahkan jika dia bisa berhasil. Xiao Yan beristirahat sebentar setelah menyelesaikan langkah pertama. Setelah itu, dia menaruh semua perhatiannya pada penyempurnaan selanjutnya yang bahkan lebih rumit. Banyak platform batu ditangguhkan di langit. Semua pesaing dalam platform batu itu saat ini mengendalikan api mereka dengan wajah muram saat mereka memurnikan pil obat di dalam kuali obat mereka sendiri. Seluruh tempat itu sangat sunyi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan pada orang-orang sibuk di langit ini. Mereka sedang menunggu kedatangan hari terakhir. The Pil Gathering akan mencapai klimaksnya pada saat itu. Juara Pil Gathering juga akan muncul pada hari itu. Meskipun penantiannya membosankan, semuanya berharga untuk momen paling menyenangkan dalam hidup mereka. Bab 1183, Pil Lightning berulang kali muncul. Pil Refinement adalah tugas yang sangat memakan waktu. Tidak jarang seseorang memperbaiki pil obat selama 10 hari hingga setengah bulan. Orang-orang yang duduk di sini jelas menyadari situasi seperti ini. Oleh karena itu, mereka tidak tampak tidak sabar karena menunggu lama. Sebagian besar dari mereka yang bisa bergegas ke Holy Pill City untuk mengamati adalah mereka yang memiliki kekuatan. Mereka juga secara alami memiliki kesabaran yang diperlukan semacam ini. Waktu diam-diam mengalir di tengah tatapan antisipasi yang tak terhitung jumlahnya. 5 hari berlalu dengan tenang dalam sekejap mata. Kehalusan di langit tampak cukup tenang selama 5 hari ini. Namun, kadang-kadang akan ada beberapa suara rendah dan dalam yang dipancarkan. Ini adalah suara ledakan kuali yang dikeluarkan ketika masalah muncul selama penyempurnaan. Ada juga sebagian kecil alkemis yang berhasil memperbaiki pil obat mereka selama 5 hari ini. Namun, ketika pil obat mereka disempurnakan, mereka mengerti bahwa partisipasi mereka dalam kompetisi ini telah berakhir karena pil obat dari tingkat yang lebih tinggi membutuhkan waktu yang lebih lama. Mereka yang seperti mereka, hanya bisa menjadi karakter yang mengisi posisi terbawah. Tatapan seluruh tempat tidak berlama-lama pada sejumlah kecil alkemis yang telah selesai menyempurnakan pil obat mereka. Sebagian besar tatapan berhenti pada Cao Ying, Song Qing,
dan beberapa Grandmaster alkemis lainnya dengan reputasi hebat. Mereka sadar bahwa persaingan antara orang-orang ini adalah tempat yang paling menarik dari Pil Gathering ini. Xiao Yan telah membuat kesalahan sekali selama 5 hari ini. Kesalahan yang sangat ceroboh saat menggabungkan ginseng tulang salju membuatnya dengan tegas meninggalkan penyempurnaan dan memilih untuk menyempurnakan lagi. Untungnya, tidak ada kesalahan yang terjadi ketika dia menggabungkan ginseng tulang salju untuk kedua kalinya. Bagaimanapun, Xiao Yan hanya menyiapkan 2 set bahan obat. Jika dia gagal, dia harus menemukan metode lain. Mata Xiao Yan yang terpejam perlahan terbuka saat matahari di hari kelima telah naik ke tengah langit. Ekspresinya serius saat dia melihat bagian dalam kuali obat. Ada 3 kelompok cairan obat. Ketiga hal ini mungkin tampak tidak mencolok, tetapi mereka memancarkan kekuatan obat murni yang terkonsentrasi yang menyebabkan satu guncangan. Ketiga jenis hal ini adalah hasil dari penyempurnaan Xiao Yan selama 5 hari ini. Saat ini, penyempurnaannya telah berhasil diselesaikan. Selanjutnya, dia perlu menggabungkan ketiga hal ini dengan sempurna dan mengapurnya sampai mereka mengambil bentuk embrio sebelum menjadi pil. Penggabungan adalah langkah terpenting dalam penyempurnaan pil. Selain itu, Xiao Yan saat ini tidak memiliki banyak bahan obat. Dia tidak bisa dengan mudah gagal selama merger ini. Jika tidak, dia tidak hanya akan menghabiskan waktu, tetapi kelelahan kekuatan spiritual seseorang juga akan menakutkan. Menyempurnakan pil obat tingkat ini adalah acara yang cukup melelahkan. Bagaimana bisa bertahan begitu lama? Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kondisi puncaknya. Matanya dengan cepat melirik Cao Ying di kejauhan. Old Mugu dan yang lainnya saat ini sedang mengendalikan kuali obat di dalam api dengan ekspresi serius. Ada riak energi samar yang menyebar dari mereka. Kuali obat dari orang-orang ini bukanlah barang biasa. Mereka menyimpan lebih dari setengah riak di kuali obat. Kalau tidak, aku akan bisa menebak dari tingkat apa pil obat yang mereka perbaiki itu milik. Xiao Yan sedikit menghela nafas dalam hatinya ketika dia melihat cara Cao Ying yang fokus dan yang lainnya. Dia dengan cepat menarik perhatiannya dan menghirup udara panas dalam-dalam. Mata muramnya beralih ke bagian dalam kuali obatnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan Glazed Lotus Heart Flame yang tertinggal di dalam kuali obat dengan cepat menyapu, membungkus ketiga jenis cairan obat murni. Langkah penggabungan kekuatan obat memberlakukan persyaratan keras pada kemampuan kontrol para alkemis. Bahkan perubahan tak terduga sekecil apapun selama periode ini akan menyebabkan upaya seseorang menjadi sia-sia. Oleh karena itu, langkah ini sangat penting. Xiao Yan jelas memahami hal ini. Karena itu, dia memusatkan semua perhatiannya. Kekuatan spiritual yang perkasa memenuhi setiap sudut kuali obat. Setiap perubahan kecil di dalamnya akan langsung diumpankan ke pikirannya. Di bawah perlakuan serius Xiao Yan, untungnya tidak banyak kesalahan selama merger. Meskipun proses penggabungan ini sangat lambat, siapa yang berani meningkatkan kecepatan seseorang saat ini? Stabilitas memegang prioritas dalam segala hal. Waktu yang dibutuhkan untuk menggabungkan kekuatan obat adalah yang terlama di antara banyak langkah pemurnian pil. Penggabungan Xiao Yan berlanjut selama hampir 10 hari sebelum akhirnya mendekati akhir. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Semakin banyak alkemis telah menyempurnakan pil obat mereka selama periode ini. Oleh karena itu, tempat kompetisi dipenuhi dengan wewangian pil yang tidak akan menyebar. Setelah menghirup udara, rasa lelah akibat penantian panjang juga tiba-tiba menghilang. Meskipun semakin banyak pesaing yang berhasil memperbaiki pil obat mereka, tidak satu pun dari pil obat itu yang berhasil menggerakkan penampilan pil Lightning. Yang terbaik di antara mereka hanya mengaduk beberapa awan gelap di langit. Namun, bahkan kilatan petir tidak muncul di dalam awan apalagi pil Lightning sejati yang turun darinya. Tidak banyak orang yang merasa kecewa dengan situasi ini karena mereka tahu pil Gathering secara bertahap mendekati klimaksnya. Pil obat yang saat ini sedang disempurnakan sudah naik ke tingkat ke-6. Kemungkinan pil obat tingkat 7 yang sebenarnya akan berhasil disempurnakan segera. Xiao Yan mengabaikan perubahan di dunia luar. Matanya tidak berkedip karena tetap terkunci di bagian dalam kuali obat. Setelah 10 hari yang panjang dan lambat menggabungkan kekuatan obat, ada benda seperti bola bundar seukuran kepalan tangan yang samar-samar di dalam api di kuali obatnya. Bola kecil ini terbentuk dari kekuatan esensi lebih dari 100 bahan obat. Namun, pil obat masih hanya dalam bentuk embrio. Bang!
Meskipun itu bahkan tidak bisa disebut bentuk embrionik, langkah penyempurnaan yang paling sulit setidaknya sudah berakhir. Selanjutnya, selama kondisi Xiao Yan stabil, dia akan benar-benar dapat memperbaiki pil sekering darah penumbuh tulang ini. Namun, sebelum pil lengkap terbentuk, ia masih membutuhkan waktu penyeduhan. Suara guntur yang dalam tiba-tiba bergema di langit di atas area yang agak panas. Segera, tak terhitung banyaknya mata yang tergeser. Mereka melihat bahwa awan gelap tanpa sadar telah muncul di langit. Namun, bagian dalam awan gelap ini memancarkan gemuruh guntur, jelas merupakan tanda pil lightning terbentuk. Pil petir. Ada pil obat tingkat 7 yang akan segera lahir. Kegemparan bergema di atas stadion ketika semua orang melihat fenomena yang tidak biasa di langit. Segera, tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di platform batu di bawah langit. Seorang pria parubaya sedang melihat awan guntur di langit dengan kegembiraan liar di wajahnya. Dia adalah orang pertama yang menarik pil lightning. Munculnya pil lightning telah menarik perhatian Xiao Yan, yang telah memfokuskan pikirannya pada pembuatan pil obat. Matanya yang menyipit sedikit melebar. Setelah melirik awan guntur di langit yang jauh, dia menganggukkan kepalanya sedikit. Berdasarkan pil lightning yang lemah ini, kemungkinan pil obat yang dilahirkan harus menjadi tingkat kelas 7 tingkat rendah. Mata Xiao Yan melirik sebelum ditarik. Tatapannya sekali lagi beralih ke Cao Ying dan sisanya dan jantungnya tanpa sadar melompat. Kali ini, dia samar-samar bisa merasakan riak energi yang dipancarkan dari dalam kuali obat dari beberapa dari mereka. Dari tampilan fluktuasi ini, kemungkinan pil obat yang mereka perbaiki bukanlah hal biasa. Benar-benar ada tekanan yang sangat besar. Saya ingin tahu apakah saya akan bisa menjadi juara dengan mengandalkan pil peleburan darah penumbuh tulang ini. Jika ini tidak cukup, kemungkinan saya hanya bisa. Mata Xiao Yan juga sedikit berkedip ketika dia berpikir sampai saat ini. Dia tertawa getir sebelum menarik pikirannya. Siapa peduli? Saat ini, yang paling penting adalah duduk dan mengamati. Hal itu hanyalah taktik terakhirnya. Hanya dalam setengah hari setelah pil lightning pertama muncul, beberapa awan guntur mulai berkumpul di langit lagi. Selain itu, melihat kekuatan awan guntur ini, mereka jelas lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, harus ada pesaing yang telah memurnikan pil obat dengan tingkat yang lebih baik. Periode waktu berikutnya ini menjadi hidup dengan 2 hingga 3 pil lightning muncul setiap hari. Kepadatan pil lightning ini tidak seragam. Namun, berdasarkan tebakan Xiao Yan, pil obat kelas tertinggi seharusnya hanya dari kelas menengah 7. Alun-alun juga menjadi luar biasa hidup karena pil lightning sesekali muncul. Keputusasaan beberapa hari sebelumnya telah benar-benar hilang. Setiap kali pil obat tingkat 7 lahir, itu akan menarik cukup banyak mata yang mengingini. Pil obat kelas ini memiliki daya pikat yang sangat besar bagi sebagian besar ahli. Kecuali mereka yang sudah maju ke kelas Douzun. Pil lightning, yang biasanya jarang terlihat, telah menjadi hal biasa di langit. Hal ini menyebabkan cukup banyak orang merasa bahwa ini adalah pengalaman yang membuka mata. Bang bang bang. Mengikuti aliran waktu, semakin sedikit platform batu dengan api yang masih menyala. Pada akhirnya, pada dasarnya ada kurang dari 50. Namun, semua orang tahu bahwa mereka yang tersisa jelas merupakan eksistensi teratas dalam dunia alkemis di seluruh benua Doki. Jika hal-hal tidak menyimpang dari harapan, juara dari pil gathering ini akan lahir di antara orang-orang yang tersisa ini. Suasana tanpa sadar menjadi serius dan lebih tegang ketika kerumunan menyaksikan api pil naik di atas lusinan platform batu. Mereka yang hadir mengerti bahwa persaingan paling ketat akan segera dimulai. Bab 1184, Pakar muncul satu demi satu. Guntur bergulir terus bergema di atas langit biru yang luas ini. Awan tebal memberi seseorang perasaan yang sangat menekan. Bang! Petir seperti ular raksasa berwarna perak tiba-tiba merobek langit dari awan gelap yang tebal. Itu meledak secara eksplosif sebelum diterima dengan paksa oleh sosok manusia di atas platform batu. Segera, aroma pil seperti zat menyebar. Haha, saya telah berhasil. Pria itu, yang rambutnya agak putih, tertawa liar ke langit di depan mata semua orang. Tangannya memegang pil obat seukuran mata naga yang memancarkan kilau memikat. Tak satu pun dari mereka yang hadir menegur pria ini, yang telah kehilangan dirinya sendiri dan tertawa terbahak-bahak. Sebaliknya, ada panas tambahan di mata mereka saat mereka memandangnya. Seorang Grandmaster Alkemis,
yang bisa memperbaiki pil obat kelas menengah tingkat 7 pasti akan menerima perawatan VIP kemanapun dia pergi. Saat ini, pil gathering telah memasuki tahap terakhirnya. Pada saat ini, hanya ada dua jenis orang yang masih terus memperbaiki pil obat. Tipe pertama adalah mereka yang benar-benar memiliki bakat hebat sedangkan tipe lainnya adalah mereka yang hanya mengarang angka. Tentu saja, dalam situasi seperti ini, kelompok pertama memegang mayoritas. Lagi pula, hanya ada sedikit orang dengan wajah yang cukup tebal untuk mempermalukan diri mereka sendiri dalam acara semacam ini. Jika seseorang dengan hati-hati menghitung jumlah api pil yang masih naik di atas platform batu, orang akan menemukan bahwa masih ada 36 yang tersisa. Dengan kata lain, masih ada 36 pesaing yang fokus menyiapkan pil obat yang paling mereka kuasai dengan sangat hati-hati. 36 orang ini secara alami termasuk Xiao Yan, Chao Ying, Old Mugu, dan Chen, dan pesaing lainnya yang dipandang sebagai orang yang paling berpotensi menjadi juara pil gathering ini. Xiao Yan duduk di platform batunya. Guntur bergulir yang bergema di udara telah disaring olehnya. Semua fokusnya telah dilemparkan ke dalam kuali obat. Api hijau giok menyala dengan ganas di dalam kuali obat. Suhu panas menyebabkan kuali pil tampak sedikit merah. Semua ini, bagaimanapun, bukanlah target fokus Xiao Yan. Matanya telah menatap benda bulat yang berputar perlahan di dalam nyala api. Apa yang disebut objek bulat ini secara alami adalah sesuatu yang merupakan penggabungan lebih dari 100 jenis esensi obat. Namun, benda ini menyusut dari ukuran kepalan tangan menjadi seukuran telur merpati. Selain itu, bentuknya menjadi lebih bulat di dalam nyala api yang menyala. Riak energi yang menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut secara samar-samar terbentuk mengikuti penyusutan bertahap dari objek bulat ini. Riak semacam ini telah melebihi pil obat tingkat 7 tingkat puncak biasa. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan atas perubahan semacam ini. Saat ini dia yakin bahwa dia bisa meningkatkan pil sekering darah pertumbuhan tulang ke tingkat ke-8. Xiao Yan menekan sedikit kegembiraan di dalam hatinya dan buru-buru menstabilkan pikirannya. Saat ini, dia berada di saat yang paling penting. Dia tidak bisa kehilangan fokus sekecil apapun. Wajah semua orang di platform batu lainnya juga dipenuhi dengan ekspresi muram sementara Xiao Yan menyempurnakan pil obatnya dengan semua usahanya. Wajah beberapa dari mereka bahkan menunjukkan kepucatan. Jelas, kelelahan semacam ini benar-benar sesuatu yang sulit mereka tahan. Bang! Bagian tertentu dari langit tiba-tiba memancarkan ledakan rendah dan dalam di depan mata banyak orang. Hati semua orang langsung tenggelam. Tatapan mereka dengan cepat terbang, hanya untuk melihat seorang pria parubaya menatap kuali obat di depannya dengan ekspresi tertegun. Ada riak energi kacau yang dipancarkan dari dalam. Jelas, situasi yang tidak terduga telah terjadi selama penyempurnaan. Bagaimana ini mungkin? Pria parubaya itu membosankan saat dia melihat kuali obat. Matanya langsung berubah menjadi merah darah. Dia telah bekerja keras selama 20 hari lebih hanya untuk semua usahanya sia-sia. Pukulan semacam ini benar-benar agak terlalu sulit untuk dia tanggung. Semua orang diam-diam menghela nafas di dalam hati mereka saat mereka menyaksikan ekspresi kusam pria paruh baya itu. Mereka merasa sedikit menyesal untuk orang ini. Kegagalan tidak jarang terjadi dalam hal penyempurnaan pil. Namun, sedikit kegagalan pada saat ini akan memutuskan apakah seseorang akan kehilangan kualifikasi untuk bersaing dengan para ahli lainnya. Ada yang senang dan ada yang cemas. Jika ada yang berhasil, tentu akan ada yang gagal. Pil gathering tidak pernah menjadi panggung komedi untuk ditampilkan. Selama waktu yang tersisa, ada orang-orang yang terus-menerus memperbaiki pil obat dengan sukses di antara 30 plus orang yang tersisa. Tentu saja, ada juga yang gagal. Semua orang yang gagal ini menjadi jauh lebih putus asa tanpa kecuali. Meskipun mereka mungkin tidak dapat memperoleh posisi 10 besar bahkan jika mereka berhasil memperbaiki pil mereka, setidaknya akan ada kesempatan. Namun, jika mereka gagal dalam penyempurnaan mereka, mereka tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun. Pesaing yang masih bisa bertahan saat ini adalah orang-orang yang pasti bisa dibandingkan dengan beberapa tetua menara pil. Beberapa ahli top bahkan pada tingkat yang tetua pil tower jauh dari mampu menandingi. Suasana hati banyak orang di stadion tumbuh lebih baik selama periode waktu ini. Dalam sekejap mata, seorang pesaing, yang mereka pandang sebagai kuda hitam dari pil gathering ini,
mungkin akan gagal menyempurnakannya karena beberapa kesalahan kecil, kehilangan kualifikasinya untuk terus bersaing dalam sekejap mata. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa pil pemurnian adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. 5 hari lagi berlalu dengan tenang di tengah antisipasi tatapan yang tak terhitung jumlahnya. 9 orang telah berhasil memperbaiki pil obat mereka selama 5 hari ini. Pil obat kelas tertinggi adalah pil obat kelas 7 tingkat tinggi. Pil obat ini segera menarik pil lightning ketika muncul. Suara gemuruh guntur yang terus-menerus menyebabkan cukup banyak orang merasa takut. Orang yang berhasil menyempurnakan pil obat ini adalah seorang lelaki tua dengan wajah tua. Orang ini kemungkinan memiliki beberapa reputasi di benua itu. Oleh karena itu, tidak terlalu mengejutkan bahwa dia bisa menjadi orang pertama yang memurnikan pil obat tingkat 7 tingkat tinggi. Tentu saja, dengan beberapa orang berhasil, wajar saja jika beberapa orang gagal. 9 orang berhasil selama 5 hari ini sementara 7 lainnya gagal. Mereka memilih untuk mundur dengan sangat enggan di depan banyak mata yang menyedihkan. Setelah penarikan 16 orang ini, dan para pesaing yang telah mundur lebih awal karena beberapa alasan, hanya ada 17 orang yang tersisa di platform batu memurnikan pil. Filter waktu sangat akurat. Saat ini, 17 orang yang tersisa, dilihat dari aura mereka, jelas bukan individu biasa. Lencana tingkat terendah di dada mereka adalah alkemis kelas menengah tingkat 7. Tingkat tertinggi secara mengejutkan adalah guru alkemis tingkat 8 asli. Alkemis tingkat 8 ini adalah seseorang yang sangat tidak dikenal oleh Xiao Yan. Selain itu, dia tidak pernah memperhatikan orang ini di masa lalu. Jelas, orang ini sengaja menyembunyikan auranya. Alkemis tingkat 8 yang tidak dikenal ini adalah seorang pria tua berambut abu-abu. Wajah tuanya seperti kulit jeruk. Jelas, dia juga harus menjadi ahli dari generasi yang lebih tua. Meskipun penampilan luarnya kurang, wajahnya selalu tertutup senyum hangat, memberinya penampilan yang lebih menyenangkan daripada Old Mugu. Waktu adalah filter terbaik. Itu mampu menghilangkan yang kurang dari ribuan pesaing dan membiarkan para ahli sejati itu tetap ada. Tidak terduga bahwa Old King Hua telah selamat. Kelompok Xuan Kongzi di atas panggung tinggi memandangi lelaki tua berambut abu-abu yang akhirnya terungkap dari lautan manusia. Mereka sedikit terkejut dan segera saling memandang. Mereka semua merasa sedikit tidak berdaya. Orang tua ini benar-benar dapat mempermalukan dirinya sendiri, melihat fluktuasi dalam kuali obatnya, kemungkinan itu adalah pil obat tingkat 8. Wanita cantik itu dengan lembut mengangguk saat dia berbicara. Keinginan yang paling dihargai dari orang tua ini adalah untuk mendapatkan jenis api surgawi. Saat itu, dia dan Yao Chen telah tinggal di tempat yang mengerikan itu selama beberapa tahun. Namun, Yao Chen masih menjadi orang yang menemukan Bone Chilling Flame. Dia secara alami akan datang dan mencobanya sekarang karena dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan 3.000 api pembakaran. Penatua berkulit gelap itu mengenang. Xuan Kongzi tak berdaya menggelengkan kepalanya. Setelah itu, matanya tiba-tiba beralih ke platform batu tertentu. Mugu tua berpakaian hitam memusatkan perhatiannya dan menyempurnakan pil obatnya di tempat itu. Aura orang ini tetap tersembunyi sampai sekarang. Selain itu, wajahnya tampaknya telah diubah. Saya bertanya-tanya siapa ahli itu. Petik 2. Mungkinkah penyamaran orang tua yang tidak mau mempermalukan dirinya sendiri? Wanita cantik itu merajut alisnya dan bertanya-tanya. Tidak ada ide. Namun, dia pasti tidak akan bisa menyembunyikan auranya begitu bentuk embrio pil obat dibuat. Pada saat itu, seseorang akan tahu dengan sekilas, tidak apa-apa selama dia bukan anggota Hall of Souls. Petik 2. Wanita cantik dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Angin liar bersiul di atas langit biru. Awan gelap telah menyebar. Namun, guntur bergulir terus muncul untuk waktu yang tidak diketahui. Adegan aneh ini menyebabkan cukup banyak orang diam-diam merasa terpana. Namun, semua orang dengan pengalaman tertentu menyadari bahwa suara gemuruh ini tidak jatuh dari langit. Sebaliknya, mereka dipancarkan dari kuali medis di platform batu. Bang! Suara rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Sebelum semua orang bisa buru-buru mengalihkan pandangan mereka, mereka merasakan riak energi agung tiba-tiba melonjak dari platform batu dengan cara seperti kilat. Mengikuti gelombang energi ini, awan gelap di langit langsung berkumpul saat ular perak yang tak terhitung jumlahnya bergoyang ke segala arah. Ini Song King. Beberapa orang yang bermata tajam akhirnya melihat Song King, yang telah duduk bersila, tiba-tiba berdiri.
Dia melihat awan tebal dan gelap di langit dengan semangat tinggi. Ini jelas perbuatannya. Pil lightning yang muncul kali ini bahkan lebih liar dan lebih ganas dibandingkan dengan pil lightning sebelumnya. Ini sudah cukup untuk membuatnya merasa bangga. Ini sebenarnya pil obat tingkat 7 tingkat puncak. Sepertinya kualitasnya bahkan lebih tinggi dari pil obat kelas puncak tingkat 7 yang muncul sebelumnya. Petik 2. Song King mengangkat tangannya perlahan di tengah latar belakang kilat di seluruh langit. Pil obat bulat yang tidak biasa, seperti mutiara malam yang cerah, diangkat tinggi-tinggi. Pil lightning di langit muncul pada saat ini. Setelah mendengar seruan banyak orang bercampur dengan guntur yang keras, senyum liar perlahan terangkat di wajahnya. Segera, tatapannya, yang mengandung sedikit provokasi, melesat ke platform batu yang jauh. Tempat itu adalah tempat Xiao Yan berada. Bab 1185, Pil Obat Tingkat 8. Xiao Yan secara acak melirik tatapan memprovokasi yang telah ditembakkan dari kejauhan. Setelah itu, dia menarik matanya. Orang ini telah menyembunyikan dirinya dengan cukup baik. Namun, dia benar-benar sedikit terlalu bersemangat hari ini. Pil obat kelas puncak tingkat 7. Sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar mengungkapkan senyum dingin saat memikirkan hal ini. Dengan hasil ini, mungkin tidak sulit baginya untuk masuk 10 besar. Namun, itu saja. Song King ini masih belum memiliki kualifikasi untuk benar-benar merebut tempat sang juara. Mata Xiao Yan sekali lagi terfokus pada bagian dalam kuali obatnya saat pikiran ini melintas di hatinya. Sebuah pil obat bulat perlahan berputar di dalam nyala api hijau giok yang naik. Pil obat berwarna merah tua, tampak seperti telah diaglomerasi dari esensi darah segar. Selain itu, ada beberapa cahaya samar yang berkedip di atasnya, membuatnya tampak seperti mata dan memberikan perasaan yang sangat tidak biasa. Segera, sebuah panas yang berapi-api diam-diam muncul dalam hati Xiao Yan saat ia melihat pil obat yang perlahan-lahan berputar dalam api. Banyak awan gelap hadir di langit. Kadang-kadang, seekor ular perak besar merobek langit dengan suara tabrakan saat ia bergegas ke platform batu tempat Song King berada. Segera, mereka semua diterima oleh Song King. Wajah Song King tanpa sadar berkedut setelah melihat tatapan provokatifnya diabaikan oleh Xiao Yan. Matanya menyapu sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa Cao Ying, dan Chen, dan yang lainnya tidak melemparkan tatapan terkejut ke arahnya. Ini menyebabkan dia merasa sedikit tertekan. Pil obat tingkat 7 puncak. Bahkan di antara beberapa tetua menara pil yang berpengalaman, peluang mereka untuk memperbaikinya cukup rendah. Saat ini, dia telah memperbaikinya, tetapi itu tidak menimbulkan keributan yang dia harapkan. Hal ini menyebabkan kesombongannya dalam ingin menikmati menjadi fokus perhatian semua orang gagal mendapatkan keinginannya. Song King menahan depresi di dalam hatinya dan memfokuskan pikirannya. Pil lightning yang terbentuk dari pil obat kelas puncak tingkat 7 cukup kuat. Jika dia tidak menanganinya dengan serius, kemungkinan bahkan pil obat akan terkena sampai tidak ada yang tersisa. Jika itu masalahnya, itu akan benar-benar berakhir dengan menangis. Sementara Song King berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi pil lightning di langit, energi di dalamnya juga menjadi jauh lebih ganas. Jelas, ini adalah fenomena yang disebabkan oleh pil lightning. Mungkin itu karena daya tarik pil lightning kali ini, tetapi beberapa pesaing juga mulai memancarkan riak energi yang mengejutkan dari pil obat mereka. Jelas, pil obat yang mereka sempurnakan akan segera terbentuk. Ekspresi para pesaing ini menjadi jauh lebih serius ketika mereka merasakan perubahan. Jika ada kesalahan yang terjadi pada saat ini, mereka akan benar-benar berakhir dengan apa-apa terlepas dari semua upaya mereka. Bang! Awan gelap menutupi langit. Gemuruh-gemuruh rendah terus bergema di atas alun-alun. Tiba-tiba riak energi yang agung menyapu. Segera, semua orang melihat banyak awan gelap terbentuk di langit di atas platform tertentu. Pil obat kelas puncak tingkat 7 lainnya lahir. Adegan ini segera menyebabkan kegemparan muncul di stadion. Bang! 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 Sebelum keributan mereka terdengar, beberapa riak energi tiba-tiba meletus satu demi satu. Awan gelap melonjak dari segala arah saat ular perak lebat menutupi seluruh langit. Sebelumnya ada matahari yang cerah, tapi sekarang, gelap seperti malam. Kadang-kadang, kilat perak akan melintas di langit, dan cahaya yang menyilaukan akan menembus ke bawah. Ada 9 pil obat tingkat tinggi 7 yang lahir pada saat yang sama dalam waktu 10 menit. Dengan kata lain, 9 kilat pil telah muncul di langit saat ini.
Adegan ini benar-benar salah satu yang jarang ditemukan. Oleh karena itu, lautan hitam orang-orang di sekitarnya merasakan hati mereka mendidih karena atmosfer ledakan seperti petir ini. Sorakan memekakkan telinga bergema di atas arena kompetisi. Akhirnya, sorakan gemuruh ini berkumpul di langit, berubah menjadi gelombang menakutkan yang menyebar. Seluruh wilayah pil samar-samar bisa mendengar gelombang suara yang menakutkan itu. 8 pil lightnings yang tiba-tiba muncul juga menyebabkan Song King terkejut. Senyum dingin melintas di matanya setelah dia melirik pil lightning di sekitarnya. Untungnya, pil lightning dari orang-orang ini lebih rendah dari miliknya. Dengan kata lain, tingkat pil obat mereka harus lebih rendah dari miliknya. Swosh swosh. Petir perak ini bergegas ke langit dari segala arah. Akhirnya, itu secara eksplosif menghantam platform batu itu. Dalam sekejap, seluruh langit bergema dengan raungan yang dalam dan dalam. Xiao Yan, Cao Ying, Old Mugu, dan yang lainnya bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apapun di hadapan pemandangan spektakuler dari banyak sambaran petir yang turun dari langit. Mata mereka terpaku pada bagian dalam kuali obat mereka sendiri. Dan Chen duduk dengan kaki disilangkan di atas platform batu. Pada saat ini, wajahnya sudah menjadi sangat pucat. Tubuhnya awalnya lemah. Jika bukan karena dukungan kekuatan spiritualnya, kemungkinan dia tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Untungnya, dia berhasil bertahan. Aku akan berhasil. Mata dan Chen tampaknya terfokus pada kuali obatnya. Segel tangannya terus berubah. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa terus melonjak ke dalam kuali obat. Ada aura spiritual samar yang samar-samar tersebar di kekuatan spiritual. Guru. Wajah dan Chen tiba-tiba memerah sementara segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan sebelum ditembakkan ke dalam kuali obat. Akhirnya, itu bergabung dengan pil obat yang berguling-guling di dalam nyala api. Ledakan. Cahaya terang dan kuat tiba-tiba muncul di dalam kuali obat seperti matahari setelah darah segar menyentuh pil obat. Riak energi yang menakutkan, yang menyebabkan orang terkejut, secara eksplosif melonjak keluar dari kuali obat dengan ledakan. Kuali obat yang dapat menahan pembakaran api surgawi manapun telah diledakkan menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya di bawah riak menakutkan semacam ini. Mendesis. Pilar lampu hijau, berukuran 100 kaki, melesat keluar dari kuali obat ketika meledak. Itu melesat ke langit dalam prosesnya. Petir perak yang menutupi langit dengan rapat tampaknya bertemu dengan sesuatu yang menakutkan di bawah pilar cahaya berwarna hijau ini. Itu buru-buru mundur. Awan petir yang telah bertindak dengan penuh kemenangan sebelumnya buru-buru menyusut kembali. Mereka bahkan tidak berani melakukan kontak sedikit pun dengan pilar cahaya. Pilar cahaya memasuki langit di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, awan tiba-tiba muncul di manapun pilar cahaya itu melewatinya. Dalam sekejap mata, itu telah diaglomerasi menjadi awan petir berukuran 100 meter. Terlebih lagi, hal yang membuat orang lain terkejut adalah bahwa awan petir yang terbentuk kali ini memiliki warna hijau dan perak. Awan petir dua warna. Seluruh stadion membuat kegemparan besar ketika mereka melihat awan petir dua warna yang muncul di langit. Banyak orang yang hadir melihat pil lightning dengan dua warna untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Xuan Kongzi dan yang lainnya di panggung tinggi juga melihat awan petir dua warna dengan ekspresi muram. Sesaat kemudian, mereka saling memandang dan mengangguk. Gadis dari klan dan ini memang luar biasa. Dia telah menyempurnakan pil obat tingkat 8 dan bahkan telah menarik awan petir dua warna. Pil obat tingkat 8 sudah dapat dianggap sebagai tingkat puncak pagoda emas dalam dunia alkemis. Tingkat 8 dan tingkat 7 mungkin hanya berbeda satu tingkat, tetapi perbedaan itu seperti langit dan bumi. Pil obat tingkat 8 memiliki beberapa spiritualitas. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa ia memiliki kecerdasan dasar. Dengan kata lain, pil obat tingkat 8 sudah memiliki kekuatan hidup yang dimilikinya. Itu sudah bisa dikategorikan sebagai makhluk. Selain itu, pembagian dalam pil obat tingkat 8 sangat keras. Kualitasnya tidak bisa lagi dibedakan dengan mata telanjang. Sebaliknya, itu dibedakan melalui warna pil lightning. Semakin tinggi tingkat pil obat, pil lightning yang akan ditariknya ketika dibentuk akan memiliki lebih banyak warna. Ada desas-desus bahwa jika seseorang dapat menarik pil lightning 9 warna, itu berarti bahwa pil obat telah maju ke tingkat ke-9, yang memiliki kekuatan penciptaan. Tidak berlebihan untuk menggambarkan pil obat tingkat ini sebagai pil ilahi.
Dengan mampu menarik awan petir dua warna, itu berarti dia telah berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 8. Selain itu adalah pil obat tingkat 8 yang memiliki pil lightning dua warna. Awan petir dua warna bertahan di atas langit yang luas. Guntur yang kuat menyebar dari sana. Pil lightnings yang tertarik oleh Song King dan yang lainnya tampak sangat kecil jika dibandingkan dengan awan petir dua warna ini. Song King dan yang lainnya melebarkan mulut mereka saat mereka melihat awan petir dua warna. Mulut mereka segera dipenuhi dengan kepahitan. Munculnya pil lightning dua warna ini telah sepenuhnya menekan mereka semua. Dan Chen menyeka jejak darah di sudut mulutnya saat dia berdiri di atas platform batu. Wajahnya yang putih pucat menatap pil lightning dua warna di langit. Senyum muncul di sudut mulutnya saat dia berdiri dengan susah payah. Tubuhnya yang kecil dan halus menyebabkan bahkan para ahli kelas Douzun takut meremehkannya. Terlepas dari hasil hari ini, nama klan dan akan benar-benar bergema di dataran tengah karena gadis ini. Haha, saudari Dan Chen, kamu memang telah meningkat selama beberapa tahun ini. Namun, tidak mudah membuatku mengakui kekalahan. Tawa indah tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan tepat ketika senyum muncul di wajah Dan Chen. Dan Chen menoleh, hanya untuk melihat Cao Ying perlahan berdiri. Wajahnya yang mempesona juga dipenuhi dengan kepucatan. Meskipun ini masalahnya, senyum di wajahnya yang cantik masih menyihir. Pil refinement adalah sumber kebanggaan di hati Cao Ying. Reputasi, penyihir, bukanlah yang kosong. Pelatihan kerasnya selama bertahun-tahun di Pil Tower akan sepenuhnya mengungkapkan diri mereka di depan banyak mata yang saat ini hadir. Keangkuhan seperti burung phoenix muncul di wajah Cao Ying. Tangannya tiba-tiba membentuk segel tangan saat dia dengan lembut berteriak, "Bangkit!" Bang! Teriakannya baru saja terdengar ketika sebuah pilar cahaya besar juga meletus dari kuali obat di depan Cao Ying, menembak ke langit. Awan di langit dengan cepat berkumpul saat pilar cahaya meletus. Setelah itu, dua warna muncul di depan tak terhitung banyaknya mata terkejut di bawah. Namun, orang yang bermata tajam bisa mengatakan bahwa sepertinya ada jejak warna merah yang sangat redup bercampur dengan warna hijau dan perak. Ini adalah pil obat tingkat 8 lainnya. Seluruh stadion mendidih pada saat ini. Jumlah mata yang tak terhitung jumlahnya menjadi merah saat mereka melihat awan petir yang cerah di langit. Kegembiraan melonjak di dalam hati mereka saat darah di tubuh mereka mulai mendidih. Ini adalah pengumpulan pil yang sebenarnya. Song King tercengang saat dia melihat awan petir di langit. Rasa kekalahan muncul di dalam hatinya. Dia memang kurang jika dibandingkan dengan monster-monster seperti Cao Ying dan Dan Chen. Untungnya, Xiao Yan seharusnya. Mata Song King tiba-tiba berhenti ketika pikiran ini melintas di hatinya karena dia menemukan bahwa Xiao Yan, yang telah duduk seperti patung di platform batu yang jauh, akhirnya berdiri. Swosh swosh swosh. Tak terhitung jumlah tatapan panas yang berapi-api tampaknya telah berteleportasi saat mereka tiba-tiba berhenti di tubuh Xiao Yan saat dia berdiri. Xuan Kongzi dan yang lainnya di panggung tinggi juga dengan lembut mengepalkan tangan mereka tanpa bisa mengendalikan diri. Tatapan mereka berkumpul pada sosok yang agak kurus di bawah awan gelap yang menyelimuti langit. Saat itu, pria bernama Yao Chen itu telah memperoleh kemuliaan terbesar dengan cara yang sangat mengejutkan. Hari ini, akankah murid pria itu, yang dianggap jenius, paling mempesona di dunia alkemis, dapat mengikutinya untuk mendapatkan kemuliaan?